Hampir 400 miliar uang negara lenyap gegara gula. Kesel banget kan? Nah, berita ini bikin gue penasaran, terutama gue pengen tahu kronologinya. Yuk kita belajar bareng. Let's go. Mari kita mulai ya. Hari kemarin tanggal 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan atau Mendag Thomas Trikasih Lembong menjadi tersangka dalam korupsi terkait impor gula tahun 2015-2016 bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS. Ya, mungkin ada yang lupa, import apa sih? Import ini adalah kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara. Nah, ditangkapnya kedua tersangka ini memenuhi alat bukti tindak pidana korupsi. Jadi Kejaksaan Agung ini sudah memeriksa 90 saksi dan didapatlah dua tersangka, yaitu Thomas Trikasih Lembong dan juga Direktur Pengembangan tadi tuh si CS ya. Nah, kita sedikit flashback ke tahun 2015 untuk mengetahui kronologinya. Tepatnya tanggal 15 Mei 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia berada dalam status surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula. Oke, tidak perlu impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Bapak yang terhormat Tom Lembong malah memberikan izin impor gula kristal yang dimana oleh Kemendag PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Nah, padahal sesuai keputusan Mendag dan Industri tahun 2004 yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih itu adalah BUMN, bukan Kemendag. Oke? Nah, tapi berdasarkan persetujuan yang dilakukan Tom Lembong, ini impor gula dilakukan, dan impor gula ini tanpa berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Bahkan nggak ada juga surat rekomendasi dari kementerian-kementerian, sehingga sebetulnya nggak ada tuh rekomendasi kebutuhan realnya berapa. Tom Lembong ini asal tancep aja 105.000 ton gula, let's go kita impor. Nah, pada bulan Desember 2015 dilakukan rakor ya, rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh Menteri Perekonomian saat itu. Dan salah satu pembahasannya bahwa ini Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula putih kristal sebanyak 207.000 ton. Nah, jadi kurang kan? Tadi surplus, sekarang malah jadi kurang. Terus dilakukan dong upaya-upaya, dan salah satunya adalah melakukan stabilisasi harga. Nah, dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan impor gula nasional sampai November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI ini memerintahkan bawahannya atas nama P melakukan pertemuan dengan beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Oke? Padahal dalam rangka pemenuhan stok harusnya yang diimpor itu adalah gula kristal putih atau GKP secara langsung, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN ya, bukan Kemendag. Nah, tapi yang dilakukan adalah dia mengimpor gula kristal mentah, bukan gula kristal putih. Setelah itu, gula kristal mentah tersebut diolah oleh perusahaan-perusahaan swasta ini nih menjadi gula kristal putih. Yang ternyata ke-8 perusahaan swasta yang mengelola GKM menjadi GKP ini sebenarnya izin industrinya adalah produsen gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan dan minuman. Nah, setelah ke-8 perusahaan ini impor, lalu mengolah GKM menjadi GKP, lalu PT PPI seolah-olah membeli gula itu. Padahal senyatanya gula itu dijual sama perusahaan swasta ini nih ya. Jadi perusahaan swasta ini tuh sebenarnya udah biasa jual ke pasaran atau masyarakat lewat distributor yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan itu. Sehingga pada tahun itu harga gula yang harusnya biasanya 13.000 dijual menjadi 16.000 atau lebih tinggi dari harga eceran tertinggi.
dan parahnya tidak dilakukan operasi pasar. Nah, dari cara inilah PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan swasta tersebut. Nah, penetapan tersangka pada Tom Lembong dan CS ini dilakukan setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di Kementerian Perdagangan pada 3 Oktober lalu. Dan seperti yang disebutkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Bapak Abdul Qohar dalam konferensi persnya kemarin, ini disebutkan bahwa negara rugi kurang lebih 400 miliar. Sesek dada gue. Cuman ya, dia butuh uang kali. Apakah banyak dari kalian yang penasaran kenapa kasus korupsi gula tahun 2015 baru diangkat sekarang? Oke, tadi kan sebelumnya gue bikin VT itu tentang korupsi gula ya yang terjadi di Indonesia oleh Bapak mantan Menteri Perdagangan itu adalah Bapak Tom Lembong, ya kan? Terus beberapa komentar bilang sama gue, ini pasti presidennya tahu. Terus udah gitu juga, ini nggak mungkin nih dia bisa melakukan ini tanpa persetujuan presiden dan lain sebagainya. Oke, ini gue coba mengutarakan opini gue ya, tapi bukan berarti gue membela pemimpin pada saat itu, tidak. Cuman harus kita bedakan di sini bahwa kita harus mengerti dulu poin dari sebuah tindakan korupsi ya, yang seyogianya itu sudah terjadi di negara kita, baik itu di tingkat paling bawah ya, di organisasi tingkat paling bawah sampai dengan paling atas. Dan ini tuh sudah menjadi tradisi seperti mengakar gitu ya, yang terjadi berpuluh-puluh tahun gitu di negara kita gitu ya. Sepengalaman gue pernah bekerja di perusahaan yang dalam perusahaannya terjadi korupsi. Lalu pertanyaannya, pemimpinnya atau ownernya tahu nggak sih, terlibat nggak sih gitu? The answer is no, karena pemimpin perusahaan gue saat itu tidak mengetahui bahwa anak buahnya melakukan korupsi. Kenapa? Kok bisa? Bayangin, dia korupsi selama 7 tahun dan tidak terdeteksi. Siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya? Pasti ada. That's why kita suka menamai orang tersebut koruptor, atau misalnya terlibat dalam jaringan mafia dan lain sebagainya. Honestly, di Indonesia itu kita mempunyai birokrasi yang sangat sulit ya. Jadi ada birokrasi yang ngejelimet lah gitu untuk beberapa divisi di pemerintahan. Dan juga menurut gue faktor hukum yang juga masih nggak begitu straight gitu ya, akhirnya memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan korupsi. Ditambah lagi, orang-orang yang melakukan korupsi ini sudah pasti dia adalah orang yang cerdas dan pintar. Kenapa? Karena dia bisa tahu tuh alternatif apa yang harus dia lakukan ketika ini akan tercium. Lalu kalau dia mau melakukan korupsi itu, kira-kira langkah-langkahnya apa? Siapa aja orang yang bisa dia ajak untuk menjadi afiliasinya dia, untuk bergabung bersama dia. Dan tentunya namanya juga korupsi, nggak mungkin langsung ketahuan, ya kan? Cuman ya balik lagi, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Bangke mau ditutupin pasti tercium juga gitu kan ya. Jadinya korupsi yang dilakukan tahun 2015 ini kemungkinan sudah tercium sejak lama. Tetapi untuk menjadi bentuk pidana itu harus punya bukti yang kuat. Jadi kita tuh nggak bisa sembarangan untuk mempidanakan orang, untuk menjadikan orang tersebut tersangka, lalu kita naikkan ke ke pengadilan. Itu tuh nggak mudah gitu ya. Terlebih banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalamnya pasti akan nutupin nih, nggak mau ikutan terseret gitu ya. Nah itu kenapa orang-orang jujur di Indonesia itu sulit untuk memberantas korupsi. Begitu kurang lebih ya.
Kalau yang menurut gue ya, penjelasan dari Kejagung ini kan sebetulnya ini tuh sudah ada 90 saksi yang diperiksa, terus udah gitu juga banyak orang-orang yang sudah dilibatkan juga untuk membongkar kasus ini gitu. Dan gue yakin pasti mereka sempat menemukan jalan buntu untuk akhirnya bisa membongkar ini. Dan akhirnya sekarang dibongkar. Mari kita sama-sama melihat dari sisi positifnya gitu ya. Jangan setiap kali itu kita langsung menjudge seseorang, langsung berpikir wah si ini pasti terlibat, si itu pasti terlibat. No, I mean wait, kita tunggu dulu, kita percayakan kepada Kejaksaan Agung untuk bisa menyelesaikannya ini dengan baik supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Oke?